Oke, kita ngeriak lagi. Kali ini di kesempatan ini gue akan mencoba mendengarkan sebuah lagu dari Gfriend. Nah, ini kalau udah ngomongin Gfriend nih pasti nggak jauh-jauh dari Jonathan Ferdian, teman gue yang merupakan sesama musisi juga, yang ternyata orangnya body banget. Waduh. Nah, gue juga kemarin-kemarin udah bermain ke markasnya dia dan dapat banyak asupan lagu-lagu Gfriend. Cuman dari sekian banyak yang di akhirnya yang kami hasilkan di situ video-video reaction, kayaknya ada satu yang masih nyangkut dan gue akhirnya dengerin ulang dan gue tetap suka gitu. Judulnya Me Gustas Tu. Nah, ini bahasa Spanyol, ini artinya apa? Kemarin gue sempat googling. I like you. Ya, yeah, I like you. I want you. I need you. Beda-beda kalau itu beda. Nah, berbicara Me Gustas Tu, ini dia tetanggaan sama lagunya Jennifer Lopez, No Me Ames. Sama-sama bahasa Spanyol. Tapi yang ini Korea, kita dengerin aja ya. Hitungannya ini bukan reaction buat gua, tapi review lagu aja. Salah satu lagu Gfriend yang gua sekali denger suka. Iya. Dari ngebuka aja udah langsung ada Piwi Gaskin. Wii wii wii. Betapa instrumen itu wii 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 kalau dicampur dengan piano maka akan menghasilkan nada yang sweet, nuansa yang sweet, mood yang enak, yang teduh. Tapi kalau dicampur dengan tang tang wii wii itu jadi Piwi Gaskin. Kenapa gitu ya? Bam. Gila, dari yang awalnya sweet cuma beberapa detik di awal tiba-tiba langsung diantem ada gitar elektriknya, drumnya juga stringnya jalan. Oh iya kan waktu itu gue mau bahas tentang itu ya, kenapa Jepang banget. Langsung aja bahas di sini deh. Ada satu kasus di mana di channel sebelah teman saya, si Jonathan Ferdian, dia menyatakan bahwa oh lagunya Jepang banget, lagu Gfriend tuh rata-rata dia bilang Jepang banget, Jepang banget. Kemudian ada komen yang bertanya, apaan sih kok lagu gini dibilang Jepang banget, dari mana validasinya? Ini orang Korea nasionalis bisa menangis ini kalau mendengar ini. Nah, di sini mau saya luruskan. Sebenarnya John Fer juga sudah meluruskan di channelnya sih, tapi saya mau meluruskan lagu-lagu Jepang banget yang dimaksud di sini. Kenapa lagunya kita selalu anggap Jepang banget itu karena balutan-balutan nada dominan selain vokal. Tentunya kalau dalam lagu kan vokal kan paling dominan nadanya. Tapi kayak ada nada-nada lain seperti string section, dominan juga ngambil nada yang nada meliuk-liuk yang bukan nada utama vokal gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya akan nabrak, tapi di sini justru alunannya masing-masing tidak nabrak, vokal dan string dan instrumen lainnya nggak nabrak satu sama lain. Itu awal-awal awal-awal musik-musik yang seperti itu diusung oleh musik-musik Jepang gitu loh. Musik-musik Jepang berani untuk pertama kalinya membuat aransemen-aransemen yang seperti itu. Makanya kita bisa bilang, oh lagu kayak gini Jepang banget. Seperti halnya kalau kamu dengar gendang, dengar apa namanya nih, perkusi-perkusi ketipung gitu, dangdut gamelan gitu. Ah, gamelan terutama, gamelan beda lagi. Itu kita akan nilainya oh ini Indonesia banget ya karena Indonesia yang pertama kali mempeloporkan gitu kan dengan alat-alat tradisional. Atau misalnya kayak yang nge-rap atau nge-hip hop itu oh ini Amerika banget ya karena pertama-tama Amerika yang mempeloporkan. Nah, maka yang seperti ini Jepang banget ya karena mau bisa dibilang itu identitasnya Jepang banget awalnya gitu. Gue ribet di awal jelasinnya udah 3 menit sendiri jalan. Masuk. Dak. Kaya banget dari intro. Minor nih ya nadanya nih ya. Nuansanya nih, oh lagu-lagu yang kelam nih. Eh, langsung dibuka vokal masuk langsung ceria gitu mayor nadanya. La 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 la. Ini makanya gue dinamikanya bahkan dari 20 detik pertama itu kayak udah kita dibantai. Kita pertama diasupi piano sweet, kemudian tiba-tiba masuk full band yang keras agak-agak minor begitu. Wah, ini lagu keras nih. Tiba-tiba masuk vokal jadi sweet lagi gitu. Dinamis banget. Aduh. Ini nih dentuman beatnya nih. Jadi apa ya? Badan kita tuh kayak dipaksa gerak tapi bingung geraknya mau ngikutin emang ngikutin beatnya sesuai ketukan la 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 atau mau ngikutin kicknya la 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 jadi itu tuh hal-hal yang bikin lagu ini jadi kerasa wah beda beda dengan lagu lain.
Hai. Kalau penilaian gue pribadi, bagian tadi tuh Megustas tuh itu adalah hooknya, bagian yang catchy partnya, bagian yang kita tunggu-tunggu sebagai pendengar, bagian yang paling nyantol di pikiran. Itu bagian Megustas tuh, Gustas tuh. Nggak tahu kenapa. Kalau lo gimana? Waduh, masuk ke verse nih ya, agak-agak turun nih ya. Standar pop lah. Kalau bagian verse gue nggak bisa komentarin banyak. Karena kalau dari verse-nya tuh kayak ya udah simple gitu, kayak cuman sebagai jembatan untuk ngarah ke nanti bagian chorusnya lagi gitu. Kenapa disebutnya jembatan ya, kan bukan bridge, ini verse. Ini masih verse, cuma fungsinya tidak sedominan itu, tapi lagunya justru jadi lengkap karena ada verse ini. Nah, progresi kayak gitu tuh 4, 5, 3, 6. Kita main di mana? Main di Gis. Progresi seperti fa, sol, mi, la. Itu juga banyak kan lagu-lagu Jepang kan yang apa ya, yang banyak menggunakan progresi seperti itu. Jadi tidak heran kalau pemusik pemusik normal ketika dengar ini akan kaget, banyak banget pola pindahnya. Tapi kalau pemusik yang biasa dengar lagu-lagu Jepang, dengar kayak gitu, oh udah biasa, ini mah Jepang banget. Gitu maksudnya. Bukan untuk menghina bahwa apa ya, apa mungkin kesannya kayak kok gitu sih, kayak kesannya Korea, musik-musik Korea tidak punya identitas, kayak kenapa harus lagu yang kayak gini dibilang Jepang banget. Maksudnya bukan karena tidak punya identitas, tapi kebetulan warna-warna seperti ini diusung oleh musik-musik Jepang duluan gitu. Kita akan masuk ke ref lagi. Cuma menutup bagian pre-ref tadi, dia tuh ke chord yang 3 mayor, dimana biasanya akan lari ke nada minor gitu loh. Cuma enggak. Mana sih? Biasanya kan kesini harus ini langsung ke do tapi itu tuh suka nabrak tapi nggak nabrak, tapi nabraknya enak gitu. Ada gitu ya nabrak enak, istilah nabrak tuh mungkin untuk musisi maksudnya ya harusnya nggak ke situ tapi malah ke situ gitu, ditabrak. Beda sama istilah lalu lintas, kalau itu bisa menimbulkan kecelakaan dan berbahaya, tapi ini enggak, ini enak. Tuh kan stringnya jalan, ada wiu wiu piwi gaskinnya juga jalan, tapi vokal tetap utama di tengah gitu. Yang kayak gini-gini yang saya sebagai arranger dan songwriter juga, ini hal-hal yang mungkin nggak kepikiran ketika didengarkan oleh awam, tapi akan menjadi sesuatu yang menarik ketika diulik oleh sesama musisi. Itu yang kita pengen lakuin juga dalam menulis lagu. Makanya kalau denger-denger kayak gini kita suka gitu. Bab. Nah, bingung kan lu mau gerak kemana? Bab. Nah. Tapi bikin joget jadinya kan. Aduh. Itu ada tekniknya juga tuh. Pap. Nah, itu tuh suara itu tuh barusan tuh. Nih denger lagi ya. Itu ada namanya tuh, cuma gue nggak tahu namanya apa, nama Latin, kok Latin sih, ada istilahnya lah pokoknya, cuma gue nggak tahu namanya apa dong, kasih tahu dong, gue musisi jalanan jadi untuk istilah-istilah yang terlalu teoretis gue kurang ngerti, tapi yang jelas wow itu ada istilahnya tuh. Balik lagi ke verse, ini hitungannya lagu pop biasa karena habis dari ref muter lagi ke verse. Pre-ref. Tuh kan lari-lari chordnya juga
Kisetsua. Kan lagu Larkensi lagi kepikirannya gue. Lagu Jepang ujung-ujungnya ini chordnya Jepang banget. Iya nggak John? Bap 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 asik. Tuh. Setiap bagian situ juga kayak kicknya kan hilang tiba-tiba kayak diterjunin kita untuk nanti ngangkat lagi tuh. Ada dinamika yang seperti itu gitu loh. Kita ulang ya nih. Nih dat 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 dat. Perhatiin bagian ini. Ah kenapa gue stop? Karena kicknya hilang. Masuk lagi. Gitu. Kok kicknya? Beatnya. Tadi beatnya ada sempat hilang gitu loh. Kita dibikin naik turun di lagu ini. Oh kan turun banget nih sekarang. Bagian bridge. Wow. Itu John Fair pernah bilang, ini yang high note namanya, gue lupa siapa. Kayaknya biasnya dia deh, lupa gue. Cuman biasanya gitu ya, lagu-lagu yang selama ini diasupi ke gue, ada bagian-bagian high note tinggi terus kayak jadi spotlight sendiri gitu, dimana orang akan wah ini wah keren gitu. Tapi keren memang. Akhirnya part gitarnya mengisi sebagai leader. Udah singkat banget bagian lead gitar, tapi justru itu yang bikin lagu ini utuh. Angkat lagi das. By the way guys, kalau masih ada yang nanya juga, kan gue sempat baca kolom komen dan ada yang nanya, kok nggak sama videonya sih bang? Ya karena gue bermodal Spotify nih. Ada lirik sih, tapi gue nggak perhatiin liriknya, kalau tulisannya juga gue nggak bisa baca. Cuma selama ini gue kalau ngeriak-riak di YouTube begini, gue bermodalkan Spotify saja, ataupun kalau buka YouTube gue dengerin video liriknya doang. Jadi tidak video klip, tidak video konser, karena fokus gue hanya untuk menyimak audionya saja gitu. Ada juga sih komen yang bilang, bang coba sama videonya sekalian biar bisa kenal sama personilnya satu-satu gitu. Ya boleh sih, tapi kan tujuan awal gue bukan untuk itu. Tujuan awal gue pengen mempelajari lagunya secara audio, jadi mungkin orientasinya berbeda gitu. Lanjut. Nah gitu aja. Enak lagunya. Itu judulnya Megustastu. Kok ngulang lu? Enak. Salah satu lagu Jifren yang enak. Dari semua lagu-lagu yang enak juga. Ya, untuk untuk mendalami tentang Jifren, kayaknya kalau mau kita melipir ke channelnya Bang Jonathan Ferdian saja. Nih kalau gue sempet ngeditnya gue taruh deh di mana nih, sini kali. Apa sini? Ya itu. Klik aja. Oke? Thank you.